Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita. Dengan nikmat dan karunia Allah berikan, kita bisa melaksanakan ibadah min ibadatina billah, satu ibadah dari ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan taufik dan karunia Allah Tabaraka wa ta'ala, kita duduk fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ini tentu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufiknya yang patut kita syukuri. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita di kitab Arba'una Hadithan fi Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis di dalam tarbiyah dan manhaj, yang insyaallah ta'ala inilah pertemuan terakhir kita di kitab ini, yang mana insyaallah ta'ala kita akan pelajari pada malam ini Al-Hadithu Al-Arba'un, Al-Hadithu Al-Akhir, hadis yang terakhir dari kitab ini. An-Ma'qil Ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ma'qil Ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, rawahu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beribadah fil harji, di waktu harj, seperti berhijrah kepadaku. Apa itu harji? Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, al-harju itu adalah al-fitnah wa ikhtilatu umurin nas. Yang dimaksud dengan harj, kata Imam Nawawi rahimahullah, yaitu ketika terjadinya fitnah dan ketika bercampurnya urusan manusia, bercampurnya bainal haqqi wal batil, antara hak dan kebatilan, bercampurnya bainal halal wal haram, antara halal dan haram, dan beribadah ketika waktu itu, kata Nabi alaihi wasallam, seperti berhijrah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hadis ini, hadis yang sangat singkat, tetapi memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran yang sangat penting dan yang sangat luar biasa. Di antaranya Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizahullah ta'ala
menyebutkan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama kata beliau, fadlu al-ibadati umuman. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita keutamaan ibadah secara umum. Di mana Nabi SAW menyebutkan beribadah atau ibadah ketika terjadinya fitnah, maka seperti berhijrah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah ini kalimat yang sering kita dengar, kalimat yang sering kita ucapkan, tapi banyak di antara kita tidak tahu makna al-ibadah. Ibadah adalah tujuan diutusnya para rasul. Ibadah adalah tujuan diciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Apa tujuan Allah mengutus rasul tersebut? An i'budullah, agar umat itu beribadah kepada Allah. Ibadah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di antara tauhid, para ulama membagi tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma' wa sifat, dan di antara tiga tauhid itu yang paling utama adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Itu tauhidul ibadah, tauhid ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan jelaskan sedikit apa itu ibadah. Definisi terbaik dalam definisi ibadah ini yang disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali az-zahira wal batinah. Ibadah itu, kata beliau, suatu nama yang terkumpul di dalamnya segala perbuatan atau perkataan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi segala perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah, baik itu zahir yang nampak, wal batinah, baik itu sesuatu yang tidak nampak, batin, ibadah hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jadi istilah ibadah adalah suatu nama yang di dalamnya perkara, baik itu perbuatan, baik itu perkataan, yang di zahir maupun yang batin, dan dia dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu disebut ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dari definisi ini kita tidak hanya mengatakan ibadah itu salat saja. Kita tidak mengatakan ibadah itu hanya puasa saja. Kita tidak mengatakan ibadah itu hanya zikir saja. Tapi segala perbuatan atau segala ucapan zahirah ataupun batin dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu bisa bernilai, bisa disebut sebagai ibadah. Para ulama juga membagi ibadah ini menjadi tiga. Ibadah itu ada namanya ibadatul qalbi, yang kedua ibadatul lisan, yang ketiga ibadatul jawarih. Ibadah itu ada bentuknya ibadah hati. Kata ulama lain menyebut ibadah batinah, ibadah yang batin, ibadah hati.
Seperti apa? Seperti keikhlasan, seperti tawakal, cinta Allah, takut pada Allah, raja, berharap hanya pada Allah. Itu semua di mana itu? Di hati. Maka cinta kepada Allah, takut pada Allah, ikhlas dan lain sebagainya, itu semua adalah ibadah. Tapi letaknya di mana? Di hati kita. Yang kedua, ibadatul lisan. Ibadah yang nampak dalam yang dilakukan oleh lisan. Seperti berzikir, membaca Al-Quran, berdakwah, mengajarkan ilmu. Ini semua disebut ibadatu al-lisan, beristighfar dan lain sebagainya. Ibadah yang ketiga yaitu ibadatul jawarih, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Salat, ada sujud, rukuk, itu ibadah. Kemudian berhaji, tawaf dan lain sebagainya yang dikerjakan oleh tangan dan kaki kita, itu juga disebut ibadah. Oleh itu, ma'asyara muslimin, inilah yang merupakan pembagian atau macam-macam ibadah. Dan para ulama juga menyebut ibadah itu memiliki rukun. Ada disebut arkanul ibadah, yaitu diantaranya al-mahabbah, al-khawfu, ar-raja. Rukun ibadah diantaranya cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Di dalam orang yang beribadah wajib tertanam pada dirinya sebab dia beribadah itu cinta pada Allah dan takut akan azab Allah dan berharap mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan arkanul ibadah. Jadi ibadah seorang yang sempurna harus dibangun di atas cinta. Dibangun di atas cinta. Makanya ketika para ulama menjelaskan makna alhamdulillah, kalau kita katakan segala puji bagi Allah, maksudnya apa itu? Wasful mahmudi bil kamal, mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan. Itu makna alhamdu itu. Tapi para ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan itu saja tidak cukup. Makna dari alhamdu kepada Allah, makna memuji Allah itu tidak cukup dengan penjelasan mensifati Allah dengan kesempurnaan. Kenapa? Karena memuji yang lain itu maknanya juga sama. Mensifati yang lain dengan kesempurnaan. Memuji raja, memuji pemimpin, mensifati dia maksudnya dengan kesempurnaan. Tapi terhadap Allah, memuji Allah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, harus ada tambahan. Itu apa? Wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Itu mensifati Allah yang dipuji dengan kesempurnaan dan pensifatan pemujian atau pujian itu disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini bedanya pujian pada Allah. Ininya bedanya ketaatan pada Allah atau ibadah kepada Allah, harus ada di situ rasa cinta. Begitu juga pujian pada Allah harus ada di situ rasa cinta. Kenapa para ulama mensyaratkan dalam muji Allah harus ada cinta? Karena betapa inilah yang membedakan pujian pada Allah dengan pujian pada yang lain. Karena banyak pujian kepada yang lain itu kadangkala tidak dibangun di atas cinta. Ada seorang memuji raja, kadangkala mengharapkan jabatan, mengharapkan dunia. Ada seorang memuji guru atau memuji orang lain, tapi pujian itu tujuannya bukan dibangun di atas kecintaan dia dengan yang dipuji,
tapi pujian itu dibangun atas apa? Keinginan-keinginan yang lain. Ya, uji ini, uji pejabat, uji yang dituakan dan lain sebagainya, kadangkala itu bukan dibangun di atas cinta. Inilah bedanya pujian atau ibadah kepada Allah harus ada di dalamnya apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang tidak dibangun atas cinta kepada Allah, maka ibadah itu tidak sempurna. Ibadah yang tidak dibangun atas rasa takut kan azab Allah dan rasa harap pahala surga Allah, maka ibadah tersebut belum dikatakan ibadah yang sempurna. Maka para ulama menyebutkan bahwa ibadah itu punya rukun. Dan 3 rukun inilah itu. Pertama cinta, kedua takut, ketiga raja, itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di hadis ini kata Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizahullah menunjukkan kepada kita bahwa bu'dun nas 'anil ibadati fi awqatil fitani. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia jauh dari ibadah ketika waktu-waktu fitnah. Ketika terjadinya banyak fitnah, maka ketika itu banyaklah orang meninggalkan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat fitnah ini atau harj dalam hadis ini menunjukkan beberapa makna. Ada fitnah itu bermakna musibah, seperti Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian fitnah, itu musibah, azab yang Allah akan timpakan tidak hanya kepada orang yang berbuat zalim saja. Kenapa Allah menyebut begitu? Ini ancaman Allah kepada orang-orang yang membiarkan orang lain membuat maksiat dan tidak mengingkari kemungkarannya. Kata Allah, wattaqu fitnah. Takutlah kalian azab, karena azab Allah bisa saja menimpa tidak hanya orang yang berbuat zalim saja. Kemudian fitnah ini juga bermakna ikhtibar atau ibtila, ujian. Ujian. Nabi SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu hazihil ummah al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujian, dan ujian terberat umat ini, ujian dalam masalah apa? Harta. Ujian dalam masalah harta. Wa fitnatu hadzal ummah, dan fitnah terberat, fitnah yang banyak akan menimpa umat Nabi Muhammad disebut oleh Nabi, al-mal, fitnah harta. Inilah fitnah yang paling banyak akan menimpa umat Nabi Muhammad. Dan kita sudah lihat ini, ma'asyiral muslimin, betapa banyak orang yang melakukan maksiat, mengejar jabatan, mencari kekayaan dikarenakan mengejar harta, menghalalkan segala cara, jauh dari halal, jauh dari hal yang dibolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana fitnah bagi Bani Israel, kalau bagi Bani Israel fitnah terbesarnya apa? An-nisa, wanita. Fitnah terbesar dulu Bani Israel adalah wanita, perempuan. Kalau fitnah terbesar umat Nabi Muhammad adalah harta. Dan Nabi juga mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa,
fa inna awwala fitnatin bani Israel kanat fin nisa. Takwalah kalian terhadap dunia dan terhadap wanita. Maka sesungguhnya fitnah yang pertama yang menimpa Bani Israel adalah fitnah dalam fitnah wanita. Maka Nabi juga mengatakan, ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah, ujian, cobaan yang lebih mudarat, yang lebih besar, yang berbahaya bagi seorang laki-laki melebihi fitnah wanita. Karena itu kaum muslimah atau wanita muslimah, jika dia bisa menjadi wanita salehah, bukan wanita yang menyebabkan fitnah bagi laki-laki, dialah wanita terbaik. Karena wanita ini fitnahnya luar biasa. Kalau wanitanya sudah rusak di suatu negeri dimanapun itu, kalau wanitanya sudah rusak, fitnahnya sangat berbahaya. Karena itulah kita sebagai kaum muslimin, orang tua yang punya anak wanita, saudara laki-laki yang punya adik atau kakak wanita, betul diingatkan saudari kita itu. Ingatkan baik-baik anak perempuan kita itu, bahwa mereka bisa menjadi fitnah yang berbahaya, atau mereka bisa menjadi perhiasan yang indah dari perhiasan dunia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah fitnah. Dan para ulama juga menyebutkan fitnah itu ada terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan fitnah asyahawat, dan ada yang disebut dengan fitnah asyubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat, fitnah hawa nafsu, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah wanita, fitnah kedudukan dan lain sebagainya yang dari dunia yang diinginkan oleh hawa nafsu. Maka ini dinamakan fitnah syahwat. Yang kedua yaitu fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini inilah fitnah dalam pemikiran, dalam ilmu. Diberitahukan kepada dia misalnya hal-hal yang tidak benar. Dia pemahamannya terhadap agama, pemahaman yang tidak tepat, dan dia kira itu yang tepat. Ini namanya terfitnah. Fitnah namanya fitnah syubhat namanya. Mengira dirinya di atas kebenaran, mengira dirinya di atas ketaatan, tapi ternyata dia melakukan perkara yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fitnah syahwat menghadapinya dengan keimanan. Fitnah syubhat menghadapinya dengan ilmu. Maka ilmu dan iman yang harus sejalan. Kalau kita ingin menghadapi fitnah, maka tingkatkan ilmu kita untuk membantah fitnah syubhat, dan tingkatkan iman kita untuk menghadapi godaan syahwat, godaan dunia, godaan harta, dan lain sebagainya. Ini yang disebut fitnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain fitnah. Jadi kita ini satu sama lain adalah fitnah. Apa kata Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ini? Ai ikhtabarna ba'dakum bi ba'din, maksudnya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, yaitu kami menguji kalian sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi kita ini
diuji satu sama lain. Orang kaya atau orang miskin diuji mungkin dengan adanya orang kaya. Atasbirun, apakah dia sabar atau tidak. Orang yang tidak punya jabatan diuji dengan orang punya jabatan. Orang yang cantik, tampan, atau orang yang mungkin tampangnya biasa diuji dengan orang yang cantik segala macam. Kita satu sama lain ni ma'asyiral muslimin adalah fitnah. Kita punya mobil, ujian bagi orang lain. Apa kira-kira orang melihat kita punya mobil itu? Tahan tak dia itu dengan nikmat yang Allah berikan pada kita? Kita punya ilmu, ujian bagi yang lain. Atau orang lain mendapatkan nikmat, itu nguji kita. Orang lain punya ini dan itu nguji kita. Apa kata Allah? Atasbirun, apakah kalian sabar? Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah, liya'lama may yuti'a atau may yuti'u mimma ya'si. Kenapa Allah menguji kita satu sama lain ini? Agar Allah tahu siapa orang yang taat dari orang yang bermaksiat. Dan seseorang akan tahu tingkat keimanannya, kadar ketakwaannya ketika sudah diuji. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta dan anak pun juga fitnah. Betapa banyak orang tua pun terfitnah dengan anaknya. Anaknya tidak soleh, fitnah. Apakah dia bisa bersabar menghadapi anak itu? Ataupun anaknya baik, anaknya mungkin anak yang pintar, berprestasi, fitnah. Betapa banyak kadang-kala orang tua berbangga berlebihan terhadap prestasi dan kemampuan anaknya. Dan sampai na'udzubillah, kadang-kala menisbatkan nikmat itu pada dirinya. Apa maksudnya? Pak, Bu, kenapa anaknya bisa begini? Oh, saya ajarkan dia. Tak ada waktu saya kecuali untuk dia. Seolah-olah menisbatkan kehebatan nikmat yang Allah berikan atas anaknya itu pada dirinya. Tak boleh. Di antara perkara akidah, yang dilarang adalah apa? Nisbatun ni'mah atau ni'ami ila nafsi. Menisbatkan nikmat pada diri sendiri. Ini fitnah. Anak fitnah, harta fitnah, pasangan satu sama lain kita fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atasbirun, apakah kalian apa? Sabar. Dan kita hari ini, ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kalau kita ini fitnah satu sama lain, kita ini saling uji menguji, maka bersabarlah. Apa yang kita lihat dari saudara kita, baik itu yang dia Allah berikan pada nikmat, atau yang Allah berikan, atau kezaliman yang dia lakukan, ini ujian untuk kita. Dan dunia ini, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, darul ibtila, darul ikhtibar, negeri ujian. Negeri ujian. Dunia ini negeri yang penuh dengan ujian. Siapa yang berhasil menghadapi ujian itu, dialah akan beruntung dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita azimu sya'nil hijrah. Hadis ini menunjukkan keagungan kedudukan hijrah. Hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Hijrah adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hijrah? Para ulama kalau dimutlakkan kalimat hijrah, kalau hijrah itu secara bahasa artinya tarku, meninggalkan. Jadi hijrah
itu meninggalkan. Maka para ulama menyebutkan hijrah itu yaitu intiqal min biladi al-kufri, min baladil kufri ila baladil Islam, atau min baladil khawfi ila baladil amni. Hijrah itu kalau secara mutlak maknanya adalah berpindah atau meninggalkan negeri kufur kepada negeri Islam, atau meninggalkan negeri takut atau negeri yang tidak aman kepada negeri yang aman. Ini hijrah secara mutlak kalau disebut kalimat hijrah, yaitu pindah tempat. Tapi para ulama menyebutkan hijrah ini kalau dilihat maknanya, ini maknanya tiga. Ada tiga yang dikatakan hijrah. Yang pertama ada disebut dengan hijratul makan, kemudian ada disebut dengan hijratul amal, dan ada disebut dengan hijratul amil. Apa itu? Hijrah yang pertama yaitu dinamakan hijratul makan. Hijrah tadi artinya meninggalkan tempat. Jadi orang yang hijrah, salah satu bukti hijrahnya adalah dia meninggalkan tempat. Apa maksud tempat di sini? Itu tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik. Jadi kalau orang yang betul ingin berhijrah, dia harus pindah. Saya ingin hijrah, maka dia harus tinggalkan tempat kerja dia, tempat kerja yang baik atau tidak. Kalau bukan tempat kerja yang baik, dia harus pindah kepada pekerjaan yang baik. Ini orang yang hijrah, meninggalkan tempat. Tempat tinggal dia, lingkungan dia ini, apakah lingkungan di situ bisa menegakkan syariat Islam? Salat, azan diperdengarkan tidak? Kalau ternyata di situ tidak ada yang salat, azan pun tidak ada, masjid pun jauh, maka sebaiknya orang seperti ini hijrah. Cari tempat yang mendekatkan dia kepada Allah. Islam tersebar dan mudah di situ. Makanya ketika kasus yang sedang ramai sekarang di Eropa, terutama di Prancis itu, di antara para ulama itu menasihatkan, dengan peristiwa seperti ini, kata mereka, disinilah tegak yang namanya apa? Syariat hijrah. Buat apa kita tinggal di negeri itu? Makanya para ulama menyebutkan, kalau kita memang ingin tetap tinggal di negeri orang-orang non-Islam, mensyaratkan mereka itu tiga. Pertama, ayyakuna lahu ilm. Orang itu harus punya ilmu agama. Kenapa? Karena di negeri-negeri barat, di negeri-negeri orang-orang kafir, orang-orang non-Islam itu, di sana akan banyak syubhat. Bahkan di barat itu ada kuliah Islamic Studies, studi Islam yang ngajar orang non-Islam, yang ngajar bukan orang Islam, tapi yang diajarkan katanya studi Islam. Syubhat. Yang kedua, orang kalau ingin tinggal di barat itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mensyaratkan ini, ayyakuna lahu iman. Hendaklah orang itu punya iman. Kenapa? Karena tentu di negeri-negeri seperti ini syahwat di mana-mana. Khamar mudah didapatkan. Perempuan jarang buka yang menutup hijab. Terbuka. Hubungan tidak harus didasari pernikahan. Kalau dia tidak punya iman, betapa banyak orang Islam ketika datang ke negeri barat, minum khamar, makan yang haram babi, terlibat dengan perempuan-perempuan tidak baik di sana. Ketika tidak punya iman. Makanya kalau betul dia bertahan di situ, tidak dia punya iman. Yang ketiga, para Syekh rahimahullah, kata beliau, kalau memang di situ ayin takuna lahul hajah, yaitu dia memang ada hajat
kebutuhan, kepentingan dia tinggal di situ. Kalau tidak ada kepentingan, misalnya kepentingan pendidikan, ada sekolah pendidikan yang tidak didapat kecuali di situ, dari ilmu dunia tentunya, atau karena pekerjaan itu ia dapatkan hanya bisa di situ dan lain sebagainya, ini yang membolehkan dia tinggal di situ. Kalau tiga ini tidak terpenuhi, sebaiknya seorang mukmin, seorang muslim, dia pindah ke negeri-negeri Islam. Dia mencari negeri-negeri Islam dan menetap di situ, dibandingkan tinggal dan hidup di negeri-negeri orang-orang kufur. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hijrah itu. Ini yang namakan hijrah pertama, meninggalkan tempat. Hijrah yang kedua, hijratul amil, meninggalkan orang-orang yang tidak baik kepada orang-orang yang baik. Ini dikatakan hijrah juga. Meninggalkan kawan-kawan yang tidak baik kepada yang baik. Kalau kita betul-betul ingin hijrah, lihat siapa kawan kita, siapa orang yang berada di sekitar kita. Karena Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabatnya, temannya. Maka lihat siapa temannya, siapa yang dijadikannya teman. Maka kalau kita ingin berhijrah, lihat siapa orang yang menjadi sahabat kita. Orang baik kah, orang yang salat kah, orang yang beribadah kepada Allah kah, atau orang yang suka minum khamar, orang yang suka berjudi, atau orang yang suka maksiat. Kalau orang seperti ini tinggalkan. Ini orang hijrah itu, meninggalkan teman-teman tidak baik. Dan yang tiga, hijratul amal. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik. Yang sebelumnya dia suka berbuat zalim, dia berpindah dan meninggalkan perbuatan tersebut. Sebelumnya lisannya tidak terjaga, tangannya tidak terjaga, maka dia tinggalkan itu. Nabi SAW mengatakan, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang dikatakan hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, Nabi SAW di hadis ini memberikan keutamaan orang beribadah pada Allah ketika terjadinya zaman fitnah seperti zaman sekarang ini, itu seperti setara hijrah kepada Nabi SAW. Pertanyaannya, kenapa Nabi menyebut hijrah menjadi setara ibadahnya? Kenapa Nabi tidak menyebut ibadah di zaman fitnah setara haji, atau setara umrah, atau setara ibadah yang lain? Kenapa Nabi menyebut di sini setara hijrah? Para ulama menjelaskan, di antara Imam Nawawi Al-Imam Al-Munawi mengatakan, di antara sebabnya kasratu as-sawab, karena hijrah itu pahalanya besar. Di antara yang lain adalah karena hijrah itu, kata beliau, kata Imam Munawi, kana qalilan, hijrah itu dulu dilakukan oleh orang, sedikit orang yang melakukannya. Hijrah di zaman Nabi itu tidak semua orang bisa melakukannya, yang sanggup melakukannya, karena keutamaan ibadah ini dan beratnya ibadah ini. Begitu juga ibadah di zaman fitnah, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Karena kesamaan inilah, sama-sama sedikit yang bisa melakukannya, makanya Nabi menyamakan ibadah di zaman fitnah sama seperti hijrah kepadaku. Karena hijrah kepada Nabi pada zaman itu sangat sedikit orang melakukannya. Inilah kenapa Nabi menyamakan dengan hijrah. Di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama, kenapa hijrah menjadi balasan atau setara bagi orang beribadah di zaman fitnah, karena hijrah itu
adalah orang yang lari, orang yang pergi dari negeri kufur ke negeri Islam pada zaman Nabi. Dan ini dilakukan ketika fitnah sangat besar di negeri kufur, maka orang disuruh hijrah ke negeri Islam. Dari Mekah, yang ketika itu banyak dikuasai oleh orang-orang kufar, pindah ke negeri Islam, ke Madinah, yang di situ dikuasai oleh umat Islam. Begitu juga zaman sekarang ibadah terjadi di zaman fitnah seperti hijrah yang dilakukan karena terjadinya fitnah. Ibadah yang dilakukan pada zaman fitnah itu seperti hijrah yang dilakukan dikarenakan terjadinya fitnah di tempat di mana orang itu berada. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah alasan kenapa Nabi SAW menyamakan ibadah di zaman fitnah seperti berhijrah kepadanya. Dan salah satu rahasia Syekh rahimahullah hafizahullah taala menyebutkan kenapa hadis ini sebagai hadis penutup, seolah-olah Syekh Abdul Aziz As-Sadah hafizahullah menginginkan kepada orang yang telah mempelajari kitab ini di akhir perjalanannya dari kitab ini, orang itu betul-betul hijrah, betul-betul berubah, betul-betul dia pindah dari perkara yang tidak baik kepada yang baik, dari teman-teman yang tidak baik kepada teman yang baik, dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik. Mudah-mudahan kita yang telah mempelajari kitab ini betul-betul menjadi orang yang hijrah, orang-orang yang betul-betul meninggalkan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas pahala yang besar kepada pengarang kitab ini, Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizahullah ta'ala, dan semoga apa yang kita pelajari dari hadis-hadis Nabi SAW memberikan pelajaran yang baik, yang benar kepada kita di dalam masalah tarbiyah dan masalah manhaj, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang hijrah dan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.